Dan rata-rata yang saya temukan, para pengusaha-pengusaha hebat, rata-rata, mereka awalnya gigih banget dia ngotot sama impian mereka. Kadang-kadang mereka malah nggak mau mendengarkan dari sekitarnya. Karena memang yang saya temukan, kalau mereka mendengarkan terlalu banyak tentang sekitar, itu akan meruntuhkan mental kita sih. Meruntuhkan mental kita, bisa nggak ya? Yakin nggak ya? Oh, itu yang ngebuat runtuhnya bisnis. Runtuhnya bisnis, malah nggak jadi, nggak bakal, bukan runtuh bisnis, malah nggak jalan. Apple itu udah kayak gajah, besar, kuat, dan punya sumber daya yang melimpah. Tapi, apa iya kita yang bisnisnya masih skala semut, harus nyontek cara mereka? Gimana cara ambil pelajaran dari brand besar tanpa kehilangan arah bisnis kita sendiri? Simak video ini ya. Halo Coach. Halo. Oke, Coach, langsung aja nih ya Coach ya. Ini kan perusahaan Apple tuh kan besar banget ya Coach ya. Nah, kita kalau misalkan masih punya bisnis yang emang kayak ibarat sekecil semut lah gitu, kayak apakah kita harus cepet untuk mengikuti perusahaan Apple ini strateginya, atau kita harus pelan-pelan gitu Coach? Kalau saya kebetulan, saya menyukai Steve Jobs, pencipta Apple itu sendiri. Dan saya pernah nonton filmnya juga tentang Steve Jobs. Bahkan ketika waktu itu saya nonton di bioskop, judulnya Jobs gitu ya, bersama istri. Ketika nonton itu melihat perjuangannya Steve Jobs, istri saya nyolek saya langsung ngomong, mirip kayak kamu tuh. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena ketika saya ngotot, si Jobs itu ngotot gitu ya, ngotot sesuatu, dia pengen melakukan sesuatu, dia akan ngotot dengan idenya itu. Dia akan memaksakan segala cara supaya idenya itu jalan. Dan istri saya bilang, ya itu mirip kamu tuh. Tapi kalau misalkan kayak maksa, maksa mau gimana pun caranya ide itu bakal jadi, itu bahaya buat bisnis saya itu sendiri nggak sih Coach? Lah justru itu malah Steve Jobs-nya jadi besar kan perusahaannya. Iya. Ya makanya balik lagi kan mau nanya, kalau Steve Jobs itu bisa jadi besar gimana ya? Itu cara dia gitu. Oh, oke. Cara dia. Kalau kamu nanya, kalau mama saya ditanya, misalkan kayak contoh dulu ada perusahaan namanya Gateway, perusahaan laptop, sekarang udah nggak ada. Itu juga sama, modal gitu. Dell itu juga sama, ngototnya modal sama. Dan rata-rata yang saya temukan, para pengusaha-pengusaha hebat, rata-rata, mereka awalnya gigih banget dia ngotot sama impian mereka. Kadang-kadang mereka malah nggak mau mendengarkan dari sekitarnya. Karena memang yang saya temukan, kalau mereka mendengarkan terlalu banyak tentang sekitar, itu akan meruntuhkan mental kita sih. Meruntuhkan mental kita, bisa nggak ya? Yakin nggak ya? Oh, itu yang ngebuat runtuhnya bisnis. Runtuhnya bisnis, malah nggak jadi, nggak bakal, bukan runtuh bisnis, malah nggak jalan. Malah nggak jalan. Jadi kalau misalkan Aulia jadi ngeliat nih, contoh nih Corpora nih. Corpora Aulia udah join, udah setahun lebih kan? Iya. Nah, Aulia mulai ngeliat nggak isi kepala saya, isinya apa? Saya ngotot di bagian mana? Selalu ngotot bagian hal apa? Dan ngeliat nggak, bahwa ngotot saya itu ternyata malah dipakai sama company-company. Betul nggak? Iya benar. Saya menggabungkan pelatihan dengan IT, betul nggak? Nah itu. Karena tugas saya adalah selalu memunculkan sebuah ide, apa yang mau saya lakukan gitu loh. Nah itu adalah ngototnya saya. Jadi setiap orang tuh punya ngototnya. Jadi bagaimana kalau perusahaan Steve Jobs itu awalnya begitu, dia ngotot dulu, ya walaupun akhirnya perusahaannya mulai besar, begitu besar mau disingkirin. Dia disingkirkan. Sama board of director. Sama direkturnya? Board of director. Jadi ada board of director, komisaris dan sebagainya. Dia penciptanya, dia ditendang keluar. Dan Steve Jobs keluar. Digantikan oleh Scully, John Scully. John Scully itu adalah yang punya Pepsi. Dulu dia direktur Pepsi Cola. Kalau nonton ceritanya sih itu menyakitkan sih. Lu bayangin nggak kayak lu punya bayi, bayinya lu lahirkan, lu rawat terus diambil orang. Iya. Sakit lah itu ya. Kenapa bisa dipecat? Karena di konsep di Amerika itu menariknya gini. Kalau di Amerika itu ada board of director. Board of director itu biasanya adalah para bos-bos yang jadi dipilihlah beberapa orang masuk di badan itu. Keputusan apapun itu harus diputuskan bersama. Tidak boleh diputuskan oleh satu orang. Nah, kalau di Indonesia berbeda. Pemilik perusahaan adalah direkturnya yang punya
Iya. yang ngejalanin. Siapa yang mau goyang? Kecuali dijahatin sama orang, terus ada orang buka bisnis yang sama. Iya. Kalau Indonesia kan rata-rata kan kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan apa biasanya? Ada kompetitor sama ya. Kayak contoh, bikin ayam, warung ayamnya ada 2 gitu kan nanti. Ya nggak? Iya. Stick, ada doya, ada 2 stick mereknya sama. Padang aja berapa? Banyak. Iya nggak? Merek sederhana, ada berapa jenis sederhana? Ada ABC. Ayam goreng Suharti, ada Suharti bapaknya, Nyonya Suharti, dan Suharti yang punya beda lagi. Lah, malah kemarin saya juga nemu ada satu restoran makanan non halal. Itu juga sama. Jadi maksud saya kasih gambar bahwa itulah bisnis gitu loh di Indonesia. Kalau Indonesia biasa problemnya saingannya itu. Yang duplikat. Duplikat. Atau contoh mungkin pernah dengar cerita itu kayak bebek carok. Ya. Itu kan ribut. Gara-garanya katanya yang bikin namanya si Abdi ya, Chef Abdi bikin. Terus kemudian enggak, katanya si Tretan Muslim. Ini masakan istri gua. Terus di brand sama ya si Tretan Muslim. Oh. Nah, terus lu tau lagi cerita Chef Abdi. Wah, ini cerita menarik ya maksudnya. Chef Abdi kerja sama Babe Cabita almarhum. Babe Cabita bikin namanya telur berendo. Telur berendo gitu ya. Ya bikin. Laris. Tapi TM-nya Babe Cabita. Bukan yang menciptakan menu itu. Tapi saya nggak tahu. Kalau di dia mungkin ada sahamnya apa, masih ada kali, gua nggak tahu. Yeah. Tapi cerita menarik gitu kan. Jadi maksudnya bisnis-bisnis kayak gitu, itu mesti clear. Di TM-nya by siapa? Di apa namanya? Secara ya trademark brand itu punya siapa? Atau atas nama company atau atas nama pribadi. Makanya sering kayak gitu tuh ribut. Kalau di Amerika tidak, ributnya beda. Perusahaan lu ditendang, lu udah masuk gitu selesai. Langsung di atasannya. Jadi ceritanya dilepas nih. Awalnya juga memang si Steve Jobs setuju merekrut si John Sculley. Karena alasan dia lebih fokus menciptakan produk. Oh, oke. Tapi dia pengen ngelawan IBM saat itu. Nah, IBM produknya itu PC. Ya, sedangkan ini bukan PC. Dia bikin operating system sendiri. Jadi otomatis kan sedangkan penjual yang paling banyak adalah PC. Jadi kan biasa loh. Kalau kita misalkan kita pakai logik lah. Kalau Adi jadi John Sculley juga mungkin dia akan berpikir yang laku aja lah dijual dulu gitu pasti kan. Dia ngotot dong. Udahlah kita jual pakai PC aja. Semua produk semua produk Apple dijadikan kayak PC. Nggak mau John Sculley. Nggak mau Steve Jobs. Dia ngotot. Enggak, gua harus buat produk berbeda. Titik. Oh, yang operating system tadi dibuat beda. Akhirnya tendang keluar. Ketika tendang keluar, ya sedih lah. Dia ciptakanlah perusahaan Pixar yang bikin film-film kartun, animasi. Nah itu buatan dia. Yang bikin film Toy Story. Ya kalau orang hebat mah dimanapun keluar juga dia hebat lagi kan. Iya. Terus akhirnya Apple-nya drop. Penjualan drop. Karena penjualan drop, dipanggil lagi Steve Jobs masuk. Dibujuk lagi untuk masuk. John Sculley-nya gantian ditendang. Oke. Dan akhirnya jadilah Apple seperti sekarang sampai dia meninggal dan digantikan oleh Tim Cook. Tapi yang mau saya kasih gambaran, apa sih yang bisa kita pelajari gitu kan. Yang penting kan adalah apa yang bisa dipelajari ya. Saya buat catatan tuh apa yang bisa dipelajari. Jadi yang bisa dipelajari pertama adalah setiap orang harus punya visi. Oke. Kalau kamu punya visi, sudah yakin visimu, jalankan. Lebih sulit adalah berjalan bisnis yang orang yang nggak punya visi tuh. Itu bingung saya tuh. Iya, nggak ada arah, nggak ada tujuan. Iya, nggak ada arah, nggak ada tujuan gitu ya. Dan pertanyaannya partner kita yang kerja sama kita juga punya visi yang sama nggak?
Kalau dia nggak punya visi yang sama, bahkan dia nggak punya visi sama sekali, setengah mati tuh. Jadi kayak kerjanya. Nah, begitu juga dengan tim. Tim semua harus punya visi yang sama. Kita mau mencapai yang itu gitu loh. Ya dong, karena saya mau mencapai itu, berarti semua harus mengarah ke sana gitu kan. Iya. Nah, itu pertama. Jadi harus punya visi. Kalau dia udah punya visi, maka akan lebih mudah. Yang kedua adalah fokus menciptakan produk yang luar biasa. Itu kalau dari Apple. Oke. Ya, beda ya. Kalau mama perusahaan lain mungkin fokusnya adalah mencari problem dulu yang dari customer, baru dibuat solusinya. Sedangkan Apple, kalau kita belajar dari Apple adalah fokus kepada produk. Fokus pada produk tuh. Produk apa ya? Produk apa yang dia yakini produk itu bakal hits. Ya diciptakanlah Apple itu dengan operating system yang sendiri. Dan tahu nggak, sampai hari ini operating system Apple nggak bisa dipakai sama tempat lain. Iya. Dan nggak pernah dikasih license ya. Itu hanya oleh Apple saja. Bahkan sampai handphonenya, semua operating systemnya pakai sama. Awalnya ya begitu-gitu doang. Saya pun juga pakai Apple. Kenapa saya pakai Apple? Karena kalau buat saya, Apple itu memudahkan saya ketika bekerja, kerjanya lebih cepat, lebih menyenangkan buat saya. Kalau Windows udah mana lama, virusnya banyak, belum error, aduh puyeng saya. Udah gitu setiap mesti ganti sistem, bayar lagi license-nya, license-nya sekarang mana license-nya per tahun, apa license berapa, puyeng saya. Kalau Apple tidak, sekali saya beli laptop, operating systemnya di-update gratis. Software-nya di-update gratis, saya nggak perlu bayar. Itu yang menarik. Jadi fokus apa? Produk. Jadi makanya kalau apa yang bisa kita pelajari ya produknya itu dulu. Bagaimana membuat produk yang bagus yang sampai membuat orang lain tertarik dengan produk kita. Nah, kedua, makanya juga kalau saya lihat juga kan sama. Saya juga sama kan menciptakan produk dulu. Produk apa? Tapi saya ngelihat produk. Kalau saya ngeliatnya gini, saya ciptakan produk tapi saya mikir, ini apa yang dibutuhkan customer ya? Yang dibutuhkan customer apa? Baru gue bikin produknya. Itu kalau saya. Yang kedua adalah branding. Apple tuh kuat banget di brandingnya. Dia benar-benar kuat banget. Dia menggunakan metode-metode word of mouth marketing. Dia sangat kuat ketika memperkenalkan produk baru. Cara presentasinya juga bagus. Dulu kan ada istilah namanya ya, kalau dulu ada istilah namanya bullet point gitu. Istilah bullet point itu artinya kayak PowerPoint itu ada titik-titik gitu ya. Sedangkan Apple tuh tidak pernah melakukan dengan konsep bullet point. Jadi kalau ketika mereka presentasi, gambar atau apapun itu udah menceritakan segalanya. Itu konsepnya si Apple. Nah, bahkan ketika perkenalan pertama kali produk MacBook Air, itu dikenalnya dengan cara dia bawa amplop. Dia bawa amplop coklat. Amplop coklatnya dibuka, dikeluarin laptop di dalam amplop. Itu menunjukkan betapa tipisnya MacBook Air. Jadi konsep itu benar-benar menarik banget sih. Cara dia mempresentasikan, cara dia membawakannya, itu brand banget itu. Sampai semua orang tuh bahkan menunggu-nunggu nih produk apa lagi dikeluarkan. Tapi ya di zaman sekarang memang setelah Steve Jobs nggak ada, ya hebohnya nggak seheboh dulu gitu. Tapi kalau secara penjualan sih bagus, tetap bagus. Ya memang kalau diadu sama Samsung kurang lebih 11-12 secara value, nilai, revenue, tapi tidak secara quantity. Kalau quantity iPhone kalah. Secara revenue, secara unit kalah sama Samsung. Dia. Nah, yang ketiga, dia selalu membuat segala sesuatu itu sederhana, simple. Dia nggak mau buat yang aneh-aneh, nggak mau. Bahkan kalau ditanya laptopnya apa, ya laptopnya cuma satu warna. Semua sama, silver, udah nggak ada lagi. Dari laptop yang lagi dipakai Adi sama saya yang dipakai sama, cuma bedanya tebal tipis doang. Nggak ada perubahan, modelnya gitu-gitu aja. Padahal kalau mama ditanya laptop yang modelnya bagus-bagus, Asus tuh bagus ya. Desainnya cakep gitu, macam-macam ya. Desainnya bisa begini, bisa begitu, macam-macam dan sebagainya. Apple mah enggak, itu doang. Simple tapi produknya wow gitu loh. Makanya maksud saya kalau dia simple, sederhana, jadi nggak mau mikir-mikir, dia nggak mau susah-susah. iPhone coba sama.
Iya. Bentuknya sama, cuma bedanya pakai topi nggak pakai topi, terus kameranya pindah kemana gitu doang. Iya benar. Tapi teknologi dalamnya yang dia buat itu yang lebih canggih. Jadi maksud saya itu yang dia buat sederhana. Makanya profitnya juga gede banget. Nah itu yang bisa kita pelajari sih. Kalau dari sudut ide kepalanya dari si Steve Jobs. Oke. Nah, kalau misalkan dia kan ngotot untuk idenya itu berjalan ya, Coach. Betul. Tapi gimana sih cara kita buat punya ide kreatif seperti Steve Jobs yang bisa kita agungin kalau ini tuh bakal berjalan gitu? Oke. Nah, ini yang menarik nih. Jadi Steve Jobs itu punya berbagai tahap untuk melakukan mencari ide. Jadi waktu ketika dia mengeluarkan pertama kali namanya AirPod. Iya. AirPod. Itu kan dia melihat bahwa orang tuh kayaknya ribet banget ya pakai apa namanya? Yang ada Dengar earphone pakai kabel-kabel gitu. Makanya ada beberapa orang godain dipotong pakai gunting gitu loh. Jadi dikeluarkanlah AirPod. Nah, konsepnya itu. Jadi dia cari dulu apa kesulitan orang dan itu yang dijawab oleh si Apple. Atau dia keluarin dulu produk iPod. Produk iPod dikeluar karena apa? Waktu itu kan zaman dulu kan orang seneng denger musik tuh kemana-mana. Nah, denger musik di mana-mana. Jadi makanya dulu kenapa saya tergila-gila mencari handphone yang nggak jauh-jauh dari Sony Ericsson. Kenapa? Karena Sony Ericsson saya asumsi dia Sony. Kalau Sony berarti kan apa namanya? Walkman, kayak Walkman. Jadi memang suaranya cukup bagus gitu loh. Nah, tapi kan lama-lama makin berkembang, si Apple tidak lagi menciptakan AirPod, tidak menciptakan pot itu ya, mini pot, apapun pot itu enggak, dia ganti pakai handphone kan. Kenapa? Karena orang lebih membutuhkan, maksudnya sekali jalan dan sebagainya. Karena menurut saya dengar musik nggak tahu ya, dengar musik secara ini udah tidak terlalu menjadi kebutuhan ya. Yang menjadi kebutuhan menurut saya sekarang tuh dengerin online ya. Iya. Kayak musik tapi random musiknya Spotify kayak gitu ya, atau dengerin podcast. Kebutuhannya seperti itu sih. Jadi makanya kebutuhan dia melihat apa sih problem seseorang. Itu tahap pertama. Nah, tahap kedua, dia setelah sudah lihat itu, dia coba amati dan gabung dengan konsep yang dia punya. Dia sudah punya apa? Oh, ada koneksi modelnya Bluetooth. Oh, kalau Bluetooth berarti bisa koneksi nih. Ya gitu tuh. Dia pakai konsep itu, dia cari tahu tuh apa yang bisa dilakukan. Misalkan listriknya ini, berarti bisa pakai ini, pakai WiFi, gitu misalkan kayak gitu. Jadi dia mengamati begitu ya. Nah, kemudian menariknya adalah yang ketiga adalah berikan batasan. Jadi kan biasanya ide tuh liar tuh. Iya. Nah, diberikan batasan. Gimana kalau ide itu tidak boleh keluar budget lebih dari 1 juta rupiah? Cost-nya tidak boleh lebih dari 1 juta rupiah. Jadi mereka akan mencari produk dengan range yang harga itu. Kalau nggak diberi batasan kan produk jadi mahal-mahal tuh. Iya. Oh, jadi kalau misalkan kita nih udah matokin batasan di awal ketika mau buat produk, itu kita malah ada muncul ide kreatif gimana caranya produk itu jalan dengan bisa kurang dari budget itu. Kurang dari budget itu. Oh. Supaya kita profitnya berapa kan? Kita bisa ngitung kan. Sama aja kayak contoh, saya bikin aplikasi, saya bilang, boleh bikin aplikasi, tapi budgetnya segini ya. Nanti aplikasi ininya bikin WhatsApp ininya segini-segini. Jadi saya udah patok tuh. Saya ngitung harga proyeknya, masuk, pokoknya kasih batasan. Jadi kan geraknya bebas ya. Ya sama aja kayak kemarin timnya Adi, waktu saya bilang, cari harddisk, gak dikasih batasan. Harganya mahal-mahal banget tuh dia. Ya kayak gitu tuh. Saya bilang, ya nggak gitu kali, saya bilang gitu loh. Nggak dikasih batasan jadi. Iya, jor-joran tuh keluar dari garis itu, udah offside itu udah. Udah gitu ya. Nah, yang keempat adalah bebaskan dari buat diri kita tanpa gangguan. Jadi pada saat ngerjain sesuatu itu tanpa gangguan. Jadi saya kasih contoh kayak gini. Biasanya kalau modelnya Steve Jobs, biasa mereka ngelakuinnya pakai jalan kaki gitu deh. Dia jalan kaki sambil berpikir. Dan dia punya konsep untuk menulis 10 ide setiap hari. Walaupun ide itu nanti jelek apa enggak penting. Yang penting dia bikin 10 ide. Ini kan mirip kayak stand up comedy. Stand up comedy juga punya konsep adalah bikin satu hari satu premis. Lucu nggak lucu bikin satu premis.
Nah itu ditulis. Misalkan tadi kita berbicara kan tentang harus kasih batasan, kalau nggak batasan ya udah offside tuh kan gitu. Nah itu kan premis. Iya. Nah itu nanti tinggal bikin lucunya gimana urusan nanti kalau stand up comedy. Nah kalau Steve Jobs bikin 10 ide per hari. Okay. Bayangin ya, jadi 10 ide per hari. Nah ada juga orang menggunakan dengan cara olahraga. Ya gitu ya. Kalau saya makanya kenapa saya olahraga itu karena itu kadang-kadang pada saat olahraga saya bisa belajar, saya bisa baca buku, saya bisa dapat ide, gitu ya. Kemarin kenapa saya kan kebetulan agak kurang nyaman di hidung, bukan pilek tapi kok kayak nggak enak gitu ya. Hari apa sempat bersin tuh saya tuh. Nah akhirnya minum vitamin, olahraga, berjemur sambil baca buku, lu dapat ide kan? Makanya langsung kemarin kalian saya panggil kan, lu dapat ide tuh kayak gitu tuh. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau nggak melakukan gitu kan kita kan bekerja secara rutin terus menerus kan nggak ada ide. Iya. Ya kalian juga melakukan yang sama. Kalau waktu dulu zaman dulu ya, dulu saya ngelakuin tuh ke tim, minta sebulan sekali lo harus seminggu sekali kalian ada momen di mana lo harus menghilang. Menghilang dari kantor ke mall kemana, tapi pulang bawa ide. Nah kayak gitu tuh. Jadi itu bagian dari yang keempat ya. Jadi ada ide. Yang kelima adalah bikin pertanyaan-pertanyaan yang sedikit heboh untuk memancing kita. Misalnya contoh, jika saya bikin bisnis saya bisa viral dalam waktu 7 hari, kira-kira saya akan melakukan apa? Atau saya bikin konsep, bagaimana cara yang meningkatkan penjualan dengan budget yang lebih kecil, atau bagaimana cara meningkatkan penjualan dengan lebih santai dan lebih rileks dan menyenangkan. Atau gini, misalkan kamu contoh mau telepon ke corporate, gimana caranya bisa jualan ke corporate, ke perusahaan ABC dengan cara yang lebih fun, menyenangkan dan orangnya tertarik ngobrol lebih lanjut. Nah itu akan memancing ide sehingga kamu munculin idenya. Nah ide itu yang harus kamu terapin. Sama kayak saya juga lagi mikir nih. Saya lagi mikir apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Dan saya tanya. Nah ketika tanya dapat jawaban itulah yang akan kita praktekkan. Nah kayak gitu gambarannya. Oke, menarik banget teman-teman. Dari kita bisa melihat pelajaran apa aja sih yang dilakukan oleh pendiri Apple, dan bagaimana sih cara kita bisa menimbulkan ide kreatif. Bahkan tadi Coach Arif juga udah ngasih tahu 5 cara buat menimbulkan ide kreatifnya. Nah buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau mau kasih tahu nih apa aja sih pelajaran yang kamu dapat dari video ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Saleh mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, and happy for business untuk Indonesia. Bye-bye.